Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Santi Tania dari SMA Negeri 2 Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL pada LPTK PPG Universitas Muhammadiyah Palembang dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Saleh Hidayat MSI dan guru pamong Bapak Hapiudin MPD. Hari ini saya akan memberikan materi ajar mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di kelas 10. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi. Nah, hari ini sudah pada sarapan semua ya? Ya. Sudah siap semua ya untuk belajar? Insya Allah siap. Absen dulu pertama. Coba siapa yang nggak masuk ya? Ahmad Dimas Saputra. Ada, Bu. Ada hadir? Wah, ini bagus. Oke, kita lihat sekitar kita, lingkungan di sekolah kita. Ya, lingkungan sekolah kita ini masih asri ya, masih hijau. Kira-kira kalau kita menghirup pagi-pagi, menghirup nafas dan sebagainya, serasa bagaimana, Nak? Segar ya? Iya, beda di perkotaan. Kalau kita tinggalnya sudah di perkotaan, di bawah, kira-kira bagaimana sih situasi lingkungan sekitar kita? Terasa panas. Terus apa lagi? Bising. Ada pengap, bising karena polusi udara, polusi suara. Sekolah kita yang kalian lihat, apa saja sih jenis tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar kita? Yang lebih dominan? Kopi, pisang, dengan kopi robusta dulu ya. Oke, sekarang itu tadi hasil bumi kita berupa kopi. Tempat objek wisata yang bagus, pemandangannya masih asri. Kira-kira kalau di sekitar kita nih, Kecamatan Ulu Belu, apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Ya, Vicky, Lembah Pelangi. Itu apa sih Lembah Pelangi? Apa bentukannya? Kalau kita ke sana kita lihat apa? Air terjun. Oke, air terjun Lembah Pelangi. Ada yang sudah pernah ke sana? Coba Ibu pengen tahu siapa yang air terjun Lembah Pelangi sebelah sana, coba. Apa nah? Danau hijau. Iya, ada kandungan belerang asalnya dari gunung. Oke, sip, pintar semua ya siswa Ibu, siswa-siswi Ibu semuanya kelas 10 ini aktif semua. Jadi, pertemuan kita pada hari ini semangat, coba nih ya, tepuk semangat. Ibu pesankan ya. Jadi pada saat nanti kita akan membahas, Ibu harapkan kalian tertib dalam pembelajaran, oke? Ya, supaya situasi belajar kita menjadi kondusif, semangat belajarnya. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, pertemuan pertama, kompetensi dasar. Di sini kita akan menganalisis data hasil observasi tentang tingkat keanekaragaman hayati. Ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, Nak ya. Nah, yang akan kita bahas nih, kita kerucutkan lagi, Nak. Apa yang akan kita bahas? Indikatornya yaitu pertama, mendefinisikan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di Indonesia. Nah, kita ini kan Indonesia ya, tapi lebih spesifik lagi di lingkungan sekitar sekolah kita, yaitu di daerah Ulu Belu. Oke, di sini ada soal tes awal ya. Jadi dibagikan ada 5 soal, nah 5 soal ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Dibagikan soalnya pilihan ganda, nanti bisa kalian langsung isi di sini ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, itu masih waktu dulu untuk kalian mengerjakan soal tes awal sendiri, nggak usah lihat temannya. Oke, sudah? Ya, ini Ibu bagikan materi ajar kita hari ini ya, materi ajar.
bagian kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, yang di pertama, di halaman pertama itu ada bahan ajar 1 tentang keanekaragaman hayati. Di gambar itu ada KPD 1, keanekaragaman hayati, ada lembar kerja 1. Terus, kelompok 1, Wahyu, Herangga, Rahmat, Renti, Masel. Kelompok 1, kelompok 2, Miftah, Fauzan, Sisa, Rian, Kisa. Kelompok 2 ya, kelompok 3, Vicky, Yolan, Nurazini, Evanis, dan Tika. Kelompok 4, Randy, Herangga, Endang, Indang, Dimas, Septi. Ada semua ya? Oke, sekarang dimulai dibuka yang tadi halaman-nya. Halaman yang pertama yang ada judul keanekaragaman hayati, LKPD 1. Ada? Tulis di situ nak namanya. Baca mengenai informasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini contohnya ada air terjun Lembah Pelangi. Silakan dikerjakan. Diskusi nak dengan kelompoknya halaman 45. Ayo buku biologinya dibuka halaman 45. Halaman 45 tentang keanekaragaman ekosistem. Silakan kalian cari literaturnya di buku cetak dan di resume materi ajar yang sudah diberikan tadi. Ada yang sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem air terjun ada ikan dan udang dan tumbuh-tumbuhan. Di danau hijau pohon dan bunga. Perkebunan kopi, semut dan keanekaragaman ekosistem di hulu contohnya air terjun Lembah Pelangi, danau hijau, kebun kopi. Perbedaannya danau hijau mengandung asam sulfur yang tinggi sehingga hewan tidak dapat berkembang biak di dalam danau. Silakan. Hewan apa yang ada di danau, Bu? Ya, contoh organisme yang ada di danau. Ada hewan ular dan bebek. Ekosistem yang ada di daratan dan di perairan apakah sama? Ya, berbeda. Berbeda ya, tidak sama. Jadi dari penjabaran kelompok 3 tadi bahwa dari contoh ekosistem tadi ya Pak. Contoh kelompok. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Dalam ekosistem komponen biotik harus dapat berinteraksi dengan komponen biotik lainnya dan dengan komponen abiotik agar dapat bertahan hidup. Oke. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem air terjun. Ekosistem air panas belerang contohnya ekosistem danau. Danau hijau. Ya. Ekosistem udara contohnya ekosistem perkebunan kopi. Oke. Dari pemaparan kelompok 4, kelompok lain ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Saya tegaskan lagi bahwa pada ekosistem air terjun ya terdapat komponen biotik dan abiotik. Jawab. Dalam ekosistem komponen biotik harus dapat berinteraksi dengan komponen abiotik lainnya dan dengan komponen abiotik agar dapat bertahan hidup. Oke, jadi dalam ekosistem itu harus adanya interaksi. Terima kasih. Kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda karena setiap jenis organisme mempunyai adaptasi masing-masing sesuai dengan habitatnya. Contohnya, ekosistem bawah berbeda dengan ekosistem burung. Maka organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Jelaskan pendapat kalian tentang keanekaragaman tiga ekosistem. Karena dengan begitu, keragaman hayati sangat bermanfaat bagi kehidupan. Karena dengan begitu kita bisa membuat lebih banyak aneka jenis makhluk hidup yang dapat menumbuhkan kelestarian. Perbedaannya adalah suhu yang berbeda antara darat dan perairan. Oke. Kelompok lain ada yang mau menambahkan atau bertanya? Tanya lumut termasuk biotik. Iya, lumut termasuk komponen biotik ya. Ya, apa dia nama? Biotik. Biotik artinya apa nak? Hidup. Ya, karena lumut itu makhluk hidup. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem terjadi karena interaksi antar komponen. Tadi ada yang kelompok yang sudah menyebutkan bahwa
abiotik tidak hidup. Nah, yang hidup ini faktornya apa saja? Makhluk hidup, ada hewan, terus tumbuhan, air, tanah, cahaya, suhu, dan kelembapan. Ya, berarti sudah termasuk abiotik sih sebenarnya ya. Oke, ya tidak hidup. Tumbuhan jenisnya, vegetasinya, sehingga berbeda. Di pertanyaan tadi ya, apakah sama, apakah berbeda antara ketiga objek tadi? Berbeda. Karena apa? Dipengaruhi oleh jenis suhu, iklim, tanah, dan ketinggian suatu ekosistem. Tinggi atau rendahnya wilayah itu berpengaruh. Vegetasi tanaman jenis tanaman yang ada di lingkungan ekosistem ada dua air tawar berdasarkan airnya. Ekosistem air apa? Tawar, lentik. Lentik itu artinya tenang, permukaannya tenang. Contohnya danau, rawa. Nah, ekosistem air tawar yang lotik itu mengalir. Nah, jadi airnya alirannya deras ya, mengalir. Contohnya sungai dan air terjun. Ciri-cirinya Nana, ekosistem air tawar ya. Tadi ada di soal pretest ini ya, soal awal tes tadi ya, bahwa ciri-ciri ekosistem air tawar yang pertama salinitasnya rendah di bawah 1%, dipengaruhi iklim dan cuaca, suhunya bervariasi sangat rendah ya, penetrasi maksudnya cahaya yang masuk kurang, jadi lingkungannya itu lembab, cenderung lebih redup cahayanya karena cahaya yang masuk lebih sedikit, terhalang oleh apa? Pepohonan tadi ya, yang rindang, yang tinggi-tinggi tadi, vegetasi tumbuhan. Oke, di komponen biotik ekosistem perairan ada contohnya ini tadi, nih yang kalian sebutkan, plankton yang berupa fitoplankton, zooplankton ya, bergerak berpindah tempat, ganggang, protozoa. Kemudian nekton itu organisme yang bergerak aktif, berenang. Contohnya tadi ya, ada ikan, houston yang ngapung di permukaan air. Nah, contohnya tadi lompat bukan, eceng gondok, barakai, terus gandang dan serangga air. Iya, serangga air. Entos, organisme yang berada di dasar perairan, nah, di bawah perairan. Tadi ya, di bawah perairan ada apa? Ada cacing, ada udang, ada ikan. Oke, sekarang yang kelima, perifiton, organisme yang melekat pada organisme yang lain. Contohnya siput, jadi dia melekat pada tumbuhan lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Ya, yang tadi soal awal, ini soal akhir, tes akhir. Tadi sebagai pretest, yang ini sebagai post testnya. Tentu dikumpulkan nak. Kegiatan pembelajaran kita alhamdulillah hari ini sudah selesai ya nak ya. Tadi kita sudah menyebutkan apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kira-kira sudah jelas belum nak? Sudah tergambar apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Sudah. Untuk pertemuan minggu depan bisa membuka lagi materi bukunya, belajar. Minggu depan akan membahas tentang materi virus. Silakan dipelajari. Untuk pertemuan hari ini kalian buat resumenya kalian kirimkan via WhatsApp Ibu. Jadi ya kalian tuliskan, kemudian tetap semangat ya, jangan mudah menyerah, giat belajarnya lebih serius lagi supaya kalian menjadi anak-anak yang berguna, tercapai cita-citanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas yang disiapkan nak. Duduk siap, gerak, mulai. Gerak, selesai. Ucap salam pada ibu guru.